Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Yang mengatasi segala nama, satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan surga. Halo, selamat pagi. Shalom, jemaat terkasih Gereja Metodis Muen. Selamat datang kembali di kebaktian online Gereja Metodis Muen bersama kami, Jaya, Hendra, dan Owen di tempat ini, di gedung gereja kita. Dan kami ingin menyambut dengan luar biasa kepada semua yang teman-teman yang hadir bersama-sama beribadah pada hari ini. Kiranya dimanapun Anda berada, Anda selalu dipenuhi dengan sukacita dan juga berkat dari Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Jadi pada saat ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak, kita persiapkan hati kita untuk menyambut dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi yang indah ini kami dapat berkumpul bersama keluarga kami, bersama jemaat, bersama-sama dimanapun kami berada. Kami mempunyai satu tujuan, mempunyai satu alasan, yaitu untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau kalah dengan situasi yang dimana kami berada, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Engkau adalah Tuhan yang masih memegang kendali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami menyambut Engkau dengan luar biasa di tempat kami ini ya Tuhan. Kami percaya dan kami selalu mengimani bahwa Engkau selalu ada di dalam hati kita, dan Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur, dan sama-sama jemaat mohon katakan amin.
menyembah Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Kau bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat, Layan perkasa, kuasa selamat. Sama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab siapa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ayo semua, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Layan perkasa, kuasa selamat. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Layan perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Layan perkasa, kuasa selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah mata kami tertuju pada-Mu selalu. Yesus.
earth will grow strangely dim in the night of His glory and grace. Mari sama-sama turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah mata kami tertuju padamu selalu. Haleluya. Upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things
of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. In His glory and grace, Jesus. Shalom untuk kita semuanya, Bapak Ibu teman-teman, jemaat MUN yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang, karena kami dilindungi dan dijagai oleh anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Tuhan kiranya menuntun kami, memimpin kami. Sehingga biarlah Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa ketika Roh Kudus turun ke dalam dunia, itu menandai ada satu gerakan kekristenan yang begitu masif. Dan kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 bahwa murid-murid Yesus akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Dan mereka akan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Dan Pentakosta merupakan satu penanda bahwa karya Roh Kudus bisa dilihat dari sejarah lahirnya gereja sampai sekarang. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa karya Roh Kudus sebenarnya bukan hanya ditemukan setelah Pentakosta. Karya Roh Kudus juga bisa kita lihat sejak dari Perjanjian Lama. Secara khusus di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2. Dan kita bisa melihat bahwa karya Roh Kudus itu selalu ada di sepanjang daripada Alkitab Perjanjian Lama. Bagaimana Roh Kudus menyertai perjalanan dari Israel. Bagaimana Roh Kudus mempelengkapi nabi-nabi sampai mempersiapkan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan setelah Pentakosta, gerakan dan pribadi Roh Kudus ditulis dan dibahas oleh rasul-rasul. Secara khusus surat dari Paulus yang akan kita baca nantinya. Karena itu sangat penting sekali kita mempelajari siapakah sesungguhnya Roh Kudus bagi orang percaya. Salah satu doktrin yang paling banyak disalahpahami adalah ajaran Roh Kudus itu sendiri. Ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi Allah, tetapi Roh Kudus itu hanya satu kuasa ataupun satu energi dari Allah yang keluar dari Allah. Bahkan Roh Kudus itu bukan Allah itu sendiri. Teman-teman, Alkitab jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Dan Alkitab juga jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu ketika kita membaca firman, kita bisa menjumpai Roh Kudus punya kehendak, punya kemauan. Bahkan Roh Kudus bisa berduka. Dan juga ketika kita membaca dosa yang tidak bisa diampuni, itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Karena itu teman-teman sekalian, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang seringkali dilupakan di dalam ajaran kekristenan. Karena itu ada seorang penulis yang pernah menulis buku The Forgotten Trinity, Allah Tritunggal yang terlupakan, yaitu Roh Kudus. Bahkan ada seorang penulis juga menulis satu judul The Forgotten God, Allah yang dilupakan. Dan baru belakangan ini ada satu judul buku yang diberi judul yang akan saya pakai sebagai tema khotbah saya,
yaitu rediscovering Holy Spirit. Menemukan kembali Roh Kudus. Ironis sekali, ketika kita harus menemukan kembali apa yang sudah ada di dalam diri kita, yang diberikan oleh Tuhan ketika kita percaya. Kita perlu menemukan kembali sebenarnya siapa sesungguhnya Roh Kudus bagi orang percaya. Apa peran yang paling vital dari Roh Kudus bagi kehidupan kita? Apakah ketika kita berbicara Roh Kudus, kita sekedar berbicara soal manifestasi kuasa di dalam kehidupan orang percaya? Banyak orang ketika mendengar kata Roh Kudus atau pribadi Roh Kudus, yang kita pikirkan langsung itu adalah kuasa dan karunia daripada Roh Allah itu sendiri. Bagaimana orang yang dipenuhi Roh Allah itu adalah orang yang bisa mengadakan mujizat, tanda-tanda yang dahsyat. Berbicara Roh Kudus berarti berbicara tentang berbahasa roh, menyembuhkan, bernubuat, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya mau katakan itu semua tidak salah. Karena Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi pelayanan orang percaya. Tetapi, saya mau katakan, peranan Roh Kudus, siapakah pribadi Roh Kudus, itu lebih dalam daripada sekedar manifestasi kuasanya di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan ada yang memaknai gerakan roh itu sebagai gerakan dari marketing gereja dan mengklaim gerakan roh adalah sebagai gerakannya. Kita mendengar akhir-akhir ini ada istilah Pentakosta ketiga yang katanya akan dimulai di Indonesia. Jadi teman-teman, Pentakosta pertama terjadi di Kisah Para Rasul, Pentakosta kedua terjadi ketika gerakan Pentakosta lahir tahun 1906. Katanya ini adalah Pentakosta ketiga, Pentakosta yang terjadi di Indonesia. Saya mau katakan, ini cuma adalah istilah yang diciptakan supaya menjadi heboh. Tentu saja tidak ada Pentakosta 1, 2, dan 3. Pentakosta hanya terjadi satu kali. Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Jangan kita menjadi gila kuasa. Jangan kita membuat seakan-akan performance Roh Kudus itu adalah performance yang heboh, supaya kita bisa kelihatan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk membahas hal yang lebih prinsipil dari firman Tuhan mengenai siapakah Roh Kudus. Benar, ketika ada Roh Kudus, ada kuasa yang menyertai. Benar, ketika ada Roh Kudus bisa terjadi mujizat. Benar sekali, ketika ada Roh Kudus bisa terjadi karunia-karunia roh yang dicatat di dalam Alkitab. Ada karunia berbahasa roh, ada karunia menyembuhkan, ada karunia bernubuat. Tetapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus sesungguhnya punya peran yang lebih fundamental di dalam hidup kita. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk menemukan kembali, rediscovering who is Holy Spirit in our life. Menemukan kembali peranan Roh Kudus secara fundamental bagi kehidupan orang percaya. Saya mengajak kita untuk membaca satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 secara keseluruhan. Saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 2 secara keseluruhan. Saya akan membacanya untuk kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 16. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian,
Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini satu bagian firman yang cukup panjang, dan dari satu perikop ini saya akan membagi peranan fundamental Roh Kudus di dalam hidup kita dalam 3 kata yang penting, supaya Anda bisa mengingat dengan baik. Siapakah sesungguhnya Roh Kudus bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah Roh Kudus sebagai revelation, penyataan atau wahyu daripada Allah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini adalah peran yang paling penting dari Roh Kudus ketika diberikan kepada kita, kepada orang yang percaya. Yaitu Roh Kudus menyingkapkan siapakah sesungguhnya Allah yang sejati bagi kita. Karena itu, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dicatat demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran, roh yang akan menyatakan dan menyingkapkan seluruh kebenaran Allah bagi kita. Bapak Ibu, dengan demikian ketika kita mengenal siapa Roh Kudus, berarti kita mengenal siapa Sang Bapa dan siapa Sang Anak, karena Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Makanya di dalam 1 Korintus yang tadi kita baca, Paulus menyatakan, siapakah sesungguhnya yang mengetahui rahasia Allah selain roh Allah yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Saya baca sekali lagi untuk kita. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah,
selain Roh Allah. Dan Roh Allah dikaruniakan di dalam hidup kita. Wow, bayangkan. Kita bisa mengetahui apa maksud dan rencana dan kehendak Allah karena kita sudah mempunyai Roh Allah di dalam diri kita. Ini sama seperti saya menaruh pikiran saya, menaruh seluruh kehendak saya di dalam hidup Anda. Sehingga Anda bisa mengetahui pikiran saya. Sehingga Anda bisa mengetahui apa yang saya mau. Dan bahkan Anda bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi di dalam diri saya. Karena saya sudah menaruh semuanya di dalam diri Anda. Teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu karunia yang sangat besar yang dikaruniakan kepada orang percaya. Seringkali kita mendengar bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Dan kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Bahkan sudah terlalu biasa. Tetapi ketika kita membaca 1 Korintus pasal 2 ini, ketika Allah memberikan Roh-Nya berdiam di dalam diri kita, itu adalah satu peristiwa yang sangat besar sekali. Roh-Nya membuat tubuh kita menjadi bait Allah, tempat berdiamnya Allah, sehingga kita bisa connect langsung dengan Allah itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu lagi datang ke bait Allah, datang ke satu tempat, datang menjumpai seseorang untuk mengetahui siapakah Allah, untuk mengetahui kehendak dan maksud Allah bagi hidup kita. Karena Roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Saya mau katakan ini adalah revelation yang melampaui semua batas agama. Semua kepercayaan yang lain. Seringkali ketika mereka mau berjumpa dengan Tuhan mereka, mereka harus melalui sesuatu. Mereka harus datang ke satu tempat. Mereka harus pergi kepada seseorang yang dianggap pintar, orang pintar atau dukun, supaya mereka bisa menjumpai Allah mereka. Tetapi orang percaya, orang Kristen, kita tidak perlu melakukan ini. Karena di dalam diri kita sudah ada Roh Allah. Roh yang akan menyatakan hikmat Allah yang begitu kaya yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, Bapak Ibu, ini adalah revelation yang tidak dimiliki oleh agama lain. Dan saya mau katakan hanya orang Kristen, hanya orang percaya yang bisa berhubungan langsung dengan Bapa di surga. Karena Bapa kita sudah mengaruniakan Roh-Nya di dalam diri kita. Ini adalah peran daripada Roh Kudus yang begitu penting, Bapak Ibu. Sehingga ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, Dia membawa kita semakin mengenal Allah. Bukan mengenal dunia ini. Dia semakin membawa kita mengenal hikmat dari Allah. Bukan pengetahuan atau kepintaran dari dunia ini. Bahkan Dia membawa kita semakin mengenal siapa sesungguhnya Yesus yang sudah disalibkan bagi kita. Bukan Yesus yang lain. Bukan Yesus yang bisa memberikan, yang diberitakan, yang memberikan kekayaan, kemakmuran. Yesus yang lain yang diberitakan. Tetapi kepada Yesus yang disalibkan. Sehingga ketika kita semakin mengenal Yesus yang disalibkan, kita semakin mengenal siapa sesungguhnya kita. Kita semakin mengenal dosa kita. Kita semakin mengenal anugerah Allah di dalam hidup kita. Karena itu Paulus berkata kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Dikatakan demikian, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itu adalah revelation yang diberikan Roh kepada Paulus. Dan saya mau katakan ini adalah revelation yang begitu penting. Sehingga kalau kita tidak mengerti ini dengan baik, kita bisa menafsirkan seluruh Alkitab salah. Dan akhirnya kita bisa menyimpang dari kebenaran. Ketika fokus kita bukan lagi kepada Yesus yang disalibkan,
maka sesungguhnya kita tidak lagi mengenal siapa Tuhan di dalam hidup kita. Akhirnya, kita hanya mau mengenal Allah karena kita ingin sesuatu. Kita mau mengenal Allah karena ada iming-iming. Kita mau mengenal Allah karena ada hal yang bisa saya dapatkan. Ada berkat, ada mujizat. Tetapi kita lupa ketika roh Tuhan diberikan di dalam hidup kita. Roh Tuhan justru membawa kita kepada pengenalan akan Yesus yang disalibkan. Sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita. Apa yang paling penting di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menafsirkan hal-hal yang rohani. Sama seperti Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 13. Saya bacakan untuk kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Teman-teman sekalian, ketika kita menerima roh Allah di dalam hidup kita, kita akan menerima revelation ini. Revelation yang membawa kita kepada Yesus yang disalibkan. Dan ketika kita mengerti revelation ini, maka kita akan mengerti seluruh maksud Allah, rencana Allah di dalam firman Tuhan. Sehingga kita tidak lagi terombang-ambing oleh berbagai rupa pengajaran. Tetapi kita bisa mengerti sebenarnya apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman, siapakah Roh Kudus bagi Anda? Apakah dia adalah sekedar roh yang memberikan apa yang kita mau? Apakah dia adalah roh pembantu yang bisa kita suruh-suruh? Apakah dia adalah roh yang hanya memberikan manifestasi kuasa? Sehingga kita akan berkata, wow, di sini ada manifestasi kuasa roh. Di sini ada tanda-tanda dahsyat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan dari awal lebih dalam daripada itu. Dia justru akan menyatakan rahasia terdalam dan tersembunyi dari diri Allah. Rahasia di dalam Kristus Yesus. Rahasia yang dunia tidak bisa mengerti. Rahasia yang membawa kepada keselamatan di dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengenal revelation ini? Kalau belum, saya mau katakan, kita belum bisa menafsirkan hal-hal rohani. Kita belum bisa mengerti rencana dan maksud Allah di dalam hidup kita. Karena kita tidak mengerti keseluruhan daripada firman Tuhan. Kata yang kedua adalah renovation. Renovasi. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peran fundamental dari Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya adalah dia mengadakan satu renovasi di dalam hidup kita. Apa yang direnovasi daripada Roh Kudus? Yaitu hati kita. Teman-teman, ini adalah masalah terbesar dari manusia. Masalah terbesar dari manusia bukan terletak di dalam lingkungan sekitar manusia itu sendiri, tetapi terletak di dalam hati manusia. Sehingga ada seorang yang mengatakan, the heart of the problem is the problem of the heart itself. Masalah yang terbesar dari manusia itu adalah hati manusia itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, di dalam hati, dari dalam hati, keluar segala sesuatu yang jahat dan buruk. Dan kita bisa lihat dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Dari bangsa Israel sampai kepada bangsa-bangsa pada hari ini. Kita tahu dengan jelas sekali, seluruh masalah manusia adalah masalah di dalam hati. Karena itu Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Allah akan memberikan hati yang baru kepada mereka. Sehingga ketika mereka diperbaharui di dalam hatinya, mereka bisa kembali menjadi umatnya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita bisa melakukan perbuatan yang baik tanpa hati yang diperbaharui. Bahkan kita bisa melayani
kita bisa menginjili, kita bisa melakukan banyak hal, kegiatan rohani, tetapi tanpa hati yang diperbaharui. John Wesley juga melakukan hal yang sama sebelum peristiwa Aldersgate. Bahkan John Wesley sudah ditabiskan dan dia sudah memulai beberapa hal kegiatan-kegiatan rohani. Dia mendirikan Holy Club. Dia mempelajari Alkitab secara serius. Dia bahkan mendisiplinkan dirinya untuk menjalani kehidupan yang sangat kudus sekali. Sehingga semua orang mengenal kehidupan rohaninya dan pengikutnya. Dia berusaha sangat keras menjalani kehidupan rohaninya. Tetapi masih ada yang kurang di dalam dirinya. Dia merasa something is missing. Akhirnya dia pergi melayani 2 tahun sebagai penginjil di antara penduduk asli Amerika di Georgia. Dan di sana Wesley mengalami kegagalan. Bahkan setelah itu dia melarikan diri dari pelayanan. Dan di dalam kondisi kegagalan, di dalam kondisi yang demikian, Bapak Ibu, suatu hari dia sedang berjalan-jalan dan dia mendengar ada satu kelas PA yang sedang dilakukan. Kemudian dia masuk ke dalam dan dia mendengar pengantar surat Roma sedang dibacakan. Dan pada saat sedang dibacakan, sesuatu terjadi di dalam hatinya. Saya bacakan apa yang terjadi. Pukul 9:15. Saat ia sedang menjelaskan perubahan yang Allah kerjakan dalam hati melalui iman kepada Kristus, saya merasa hati saya hangat dengan anehnya. Saya merasa saya sungguh percaya kepada Kristus. Kristus saja untuk keselamatan. Dan suatu jaminan diberikan kepada saya bahwa ia telah menghapuskan dosa-dosa saya pula, serta menyelamatkan saya dari hukum dosa dan kematian. Bapak Ibu, sejak saat itu, Wesley mengalami yang saya sebut sebagai istilah renovation of the heart. Suatu renovasi hati. Hatinya ditransformasi, hatinya diubah, dan sejak saat itu, kegerakan besar metodis dimulai sampai sekarang ini. Semuanya dimulai dari renovasi dari dalam hati. Bapak Ibu teman-teman, mungkin saat ini kita perlu bertanya kembali. Apakah kita menemukan kembali renovasi ini dalam karya Roh Kudus di dalam hidup kita? Ataukah kita terlalu sibuk dengan institusi kita? Kita sibuk dengan pelayanan kita. Kita sibuk dengan program-program yang rohani. Sehingga kita melupakan hal yang paling penting ini. Salah seorang penulis, Dallas Willard, dia menulis satu buku yang terkenal, Renovation of the Heart. Dia menyatakan bahwa accordingly, the greatest need you and I have, the greatest need of collective humanity is renovation of our heart. That spiritual place within us from which our choices and actions come has been formed by a world away from God. Now it must be transformed. Dengan demikian, kebutuhan terbesar dari Anda dan saya, kebutuhan terbesar dari kemanusiaan adalah renovasi dari dalam hati kita. Di mana suatu tempat spiritual di dalam kita, di mana penampilan, pilihan, dan tindakan kita telah sedemikian dibentuk oleh dunia, sehingga itu menjauh dari Allah. Dan sekarang saatnya itu harus ditransformasi. Teman-teman sekalian, karya Roh Kudus yang paling penting adalah ketika dia merenovasi hati kita. Dan renovasi hati yang paling penting adalah transformasi akal budi.
sebagaimana yang tercatat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ketika akal budi kita diperbaharui, maka itu akan memperbaharui seluruh kehidupan rohani kita. Dan itu semua harus dimulai dari renovasi hati. Makanya transformasi akal budi adalah renovasi terpenting yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Tujuan terakhirnya adalah supaya kita memiliki pikiran Kristus. Supaya kita bisa mengetahui maksud dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Yuk kita lihat apa yang Paulus tuliskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan untuk kita. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, inilah tujuan transformasi. Tujuan dari renovasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Yaitu sampai kita memiliki pikiran Kristus. Seringkali sebagai orang percaya, kita tidak bisa menilai segala sesuatu dengan rohani. Karena kita belum mengalami pembaharuan di dalam hati. Renovasi ini oleh Roh. Pikiran kita belum ditransformasi. Dan seringkali justru pikiran kita dikompom menjadi serupa dengan dunia ini. Akibatnya kita tidak bisa membedakan lagi nilai duniawi dengan nilai Kristiani. Dan ironisnya semakin kita berbuat dosa, kita semakin jauh dari pikiran Kristus. Kita semakin jauh daripada Roh Tuhan. Karena itu ketika Raja Daud jatuh ke dalam dosa, dia meminta kepada Tuhan di dalam salah satu doanya, di dalam Mazmur pasal 51. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memperbarui hatinya dengan roh yang teguh. Dan supaya Tuhan tidak mengambil roh yang kudus dari dirinya. Kita bisa melihat dari Mazmur 51 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan untuk kita. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Raja Daud berbuat dosa yang sangat serius sekali. Dan dia begitu takut. Ketika dia berbuat dosa, Tuhan mengambil rohnya yang kudus dari dia. Sehingga ia meminta supaya hatinya diperbaharui kembali. Bapak Ibu, apakah kita terbuka untuk direnovasi oleh Roh Kudus? Ini adalah karya dan peran Roh Kudus yang paling penting di dalam hidup kita. Mungkin ada sudut-sudut ruangan hati kita yang sudah kotor. Ada perabot hati kita yang sudah rusak. Atap hati kita yang sudah bocor, sehingga kita tidak bisa lagi menilai secara rohani apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak bisa lagi melihat secara rohani apa yang sedang saya alami. Akibatnya kita mengadopsi pikiran dari dunia. Pikiran yang egosentris, bukan pikiran Kristus. Bapak Ibu, mungkin ini saatnya kita merenovasi hati kita. Mungkin ini saatnya kita terbuka kepada karya Roh Kudus supaya hati kita bisa diperbaharui, supaya kita kembali bisa mempunyai pikiran Kristus, melihat dengan ketajaman rohani hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, melihat dengan jelas hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Renovation of the heart. Ya, karya ketiga daripada Roh Kudus di dalam hidup orang percaya
adalah dia membangkitkan satu istilah yang saya sebut sebagai resolusi di dalam hidup kita. Apa itu? Itu adalah satu keyakinan yang teguh dan kokoh. Satu determinasi bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, teman-teman, apakah tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin kita mengatakan bahwa dia bisa berbahasa roh. Ya, mungkin. Atau seseorang bisa melayani dengan kuasa dan mujizat. Mungkin. Itu adalah tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi satu tanda yang pasti ketika Roh Kudus ada diam di dalam diri seseorang adalah orang itu mempunyai satu keyakinan yang teguh akan satu kepastian keselamatan di dalam dirinya. Ada satu keyakinan resolusi di dalam hidupnya. Petrus, kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana dia dengan penuh dengan Roh Kudus, dia berkhotbah kepada orang-orang di sana pada hari turunnya Roh Kudus, sehingga ada 3.000 orang bertobat. Kemudian kita juga bisa melihat ada satu tokoh yang lain di Kisah Para Rasul, yaitu Stefanus, yang bagaimana dia berkhotbah di depan mahkamah agama Yahudi, juga dengan penuh dengan Roh Kudus. Tetapi hasilnya dia dirajam mati. Meskipun hasil yang terjadi berbeda, tetapi Petrus dan Stefanus dua-duanya digerakkan oleh keyakinan roh yang sama. Teman-teman sekalian, itulah yang saya sebut sebagai resolusi. Tanda seseorang ketika dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia punya satu pendirian yang teguh, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun yang terjadi di sekeliling dia. Petrus berkhotbah dengan luar biasa, dengan berani sekali. Demikian juga Stefanus. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tahu jelas mengapa dia percaya kepada Tuhan. Dia tahu jelas untuk apa dia percaya. Dia tahu jelas siapa Kristus bagi hidupnya. Dia tahu jelas siapa dia di hadapan Tuhan. Dan dia berpegang teguh kepada keyakinan ini. Teman-teman, ini adalah resolusi yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Resolusi inilah yang ada satu firm decision, satu keputusan yang final. Ketika saya ikut Yesus, saya tidak akan berpaling. Karena saya tahu Yesus sudah disalibkan bagi saya sudah diselamatkan. Dan ini adalah firmness yang keluar ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya Paulus ketika dia menulis surat 1 Korintus, dia menulis dengan satu keyakinan yang sangat teguh sekali. Kita bisa lihat, yuk 1 Korintus pasal 2 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan untuk kita. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Teman-teman, kita seringkali membayangkan Paulus adalah seseorang yang tegas. Paulus adalah seseorang yang sangat berani sekali. Mungkin sedikit pemarah. Tetapi ketika kita membaca surat 1 Korintus ini, image ini tidak ada. Paulus bahkan seseorang penuh dengan kelemahan. Dia mengatakan dia sering takut dan gentar, bahkan ketika dia mau berhadapan dengan jemaat Korintus. Tetapi Paulus punya satu hal, yaitu dia punya resolusi hidup, keteguhan, keyakinan yang kokoh. Dan itu muncul karena Paulus tahu ada roh Allah di dalam diri dia. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5, Paulus juga menulis tulisan ini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Kepastian yang kokoh.
Dari mana muncul kepastian ini, Bapak Ibu? Dari Roh Allah di dalam diri orang percaya, di dalam diri kita. Kepastian ini muncul bukan karena Paulus merasa dia sudah belajar bertahun-tahun hukum Taurat. Dia sudah merasa sangat pintar. Kepastian ini muncul bukan karena background-nya. Dia belajar dari guru agama yang begitu terkenal pada zaman itu. Keyakinan ini juga bukan muncul karena dia punya pengetahuan agama yang begitu luar biasa. Tidak. Kepastian Paulus muncul karena dia tahu ada roh Tuhan di dalam dirinya. Bahkan ketika dia sudah bertobat, dia menganggap bahwa semua background-nya itu adalah sama seperti sampah. Teman-teman, saya mau katakan kepastian inilah juga yang membuat kita tidak gentar menghadapi segala situasi yang sulit di dalam hidup kita. Ketika ada roh Allah di dalam diri kita, kita punya satu resolusi di dalam hidup kita. Kita tahu kita harus bertindak apa. Kita tahu kita harus melakukan apa. Ketika keadaan sekeliling kita begitu goyah, kita tahu di dalam hati yang terdalam, kita tidak akan goyah karena ada kekuatan roh Allah bersama dengan kita. Kita tahu kita sudah punya jaminan kepastian di dalam roh Allah. Makanya di dalam Efesus pasal 1 ayat 14, Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena ada roh Allah di dalam hidup kita, maka kita bisa dengan yakin dan pasti, baik hidup maupun mati, kita adalah milik Allah. Karena ada roh Allah di dalam hidup kita, maka kita bisa hidup dengan keyakinan dan kepastian bahwa ketika kita menjalani hidup ini, meskipun sulit, kita akan terus berjalan, move on, terus bangkit meskipun kita jatuh. Kita tidak akan menyerah. Sama seperti Paulus ketika dia memberitakan Injil tanpa menyerah. Sampai ketika dia ditangkap, dipenjarakan, dia masih memberitakan Injil. Karena ada satu kepastian yang diberikan oleh roh di dalam hidup kita. Teman-teman, ini adalah peran Roh Kudus yang penting di dalam hidup orang percaya. Ada satu keyakinan yang kokoh, teguh. Apapun yang terjadi, saya ini adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap berada bersama dengan Tuhan. Kita bisa dengan yakin dan percaya bahwa ada rencana Allah, ada maksud Allah di dalam hidup kita. Kita bisa yakin dan percaya bahwa hati kita sudah diperbaharui sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Kita bisa yakin dan percaya ada satu jaminan yang pasti yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Jaminan ini tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Semua ini terjadi karena ada roh Allah yang dicurahkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Saya bacakan untuk kita. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipemuliakan bersama dengan Dia. Sebab aku yakin, ayat 18, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita adalah anak Allah jika roh Allah ada di dalam diri kita. Dan roh Allah membuat kita tidak lagi menjadi takut.
Bahkan Roh Allah membuat kita menjadi yakin dan pasti bahwa suatu hari kita akan bersama dengan Tuhan. Kita sudah diberi hak waris. Kita diberi kehormatan untuk berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan itu adalah hal yang terpenting ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Apa yang membuat kita menjadi kuat, Bapak Ibu, ketika kita menjalani hidup ini? Yaitu ketika kita sadar dan kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ketika kita tahu dan kita yakin bahwa ada Roh Allah yang bersama dengan kita. Roh Allah yang menyampaikan keluhan-keluhan yang seringkali tidak terucapkan dari dalam hati kita kepada Tuhan. Dan Roh itu akan bersama dengan kita. Mulai dari kita percaya kepada Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apakah kita sudah rediscovering who is Holy Spirit dalam hidup kita? Apakah kita terus menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh? Ataukah hidup kita dipimpin oleh daging? Apakah kita mempunyai pikiran Kristus di dalam hidup kita? Ataukah kita masih memikirkan hal-hal di dalam dunia ini? Bapak Ibu, apakah kita rindu hati kita selalu diperbaharui? Apakah kita punya satu keyakinan dan kepastian bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjalani hidup ini meskipun sulit, meskipun penuh dengan pergumulan. Bapak Ibu, kalau kita punya revelation yang demikian, kita punya renovasi yang demikian, kita punya satu resolusi di dalam hidup kita, satu keyakinan yang demikian, maka yakinlah ada Roh Allah di dalam hidup kita. Maka yakinlah, baik hidup maupun mati, hidup kita adalah milik Tuhan. Maka kita bisa yakin, tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami boleh merenungkan kembali siapakah Roh Kudus di dalam hidup kami boleh sekali lagi berserah, terbuka kepada penyataan daripada Roh Kudus bagi kehidupan kami. Kami boleh terbuka bagi karya Roh Kudus yang mengubah, memperbaharui hati kami sekali lagi. Kami boleh terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami boleh mempunyai satu keyakinan, kepastian bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah ketika kami boleh berjalan melewati masa-masa sulit ini, kami boleh menyadari kami tidak sendirian, tetapi kami boleh yakin bahwa ada Roh Allah yang berjalan bersama dengan kami. Roh Allah yang selalu menyampaikan keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan untuk disampaikan kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami setiap jemaat Mu'en, biarlah Tuhan kami boleh hidup di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom untuk kita semuanya. Bukan bernyanyi
percaya, sampai hatiku mendengar, ku pengharapan, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Jujur kadang aku sandar pada kekuatanmu, dalam kelemahanku sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, oh, kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, ku pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Oh, bahkan di dalam api pun bukan menyembahmu. Mari kita doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memberkati hati dan pikiranmu pada saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Demikianlah ibadah online Metodis Mu'en. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Bagi Anda yang terbeban untuk memberikan persembahan, silakan mentransfernya di nomor rekening di bawah ini, dan kiranya itu dapat membantu pelayanan Tuhan di dalam gereja Metodis Mu'en. Baiklah, terima kasih, dan kami berharap dapat berjumpa dengan Anda kembali pada minggu depan.
di jam yang sama. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya. See you, shalom. Yang mengatasi segala nama, satu nama yang mengatasi